Sebuah malam di Doha yang berubah menjadi neraka. Rudal-rudal Israel meluncur tanpa peringatan, menghantam kota, membuat langit terbakar dan warga berlarian menyelamatkan diri. Dunia terperanjat, sementara Iran langsung mengecam keras, menyebut tindakan itu sebagai teror pengecut yang bisa memicu perang besar di Timur Tengah. Inilah kisah penuh ketegangan, diplomasi yang membara, dan bayangan perang yang semakin nyata. Jika cerita ini menarik perhatian kalian, jangan lupa tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe untuk mengikuti kelanjutan kisah dramatis ini. Langit Doha yang biasanya tenang berubah menjadi lautan api. Kilatan cahaya menyambar dari kejauhan, diikuti dentuman keras yang mengguncang gedung-gedung tinggi. Warga Qatar berhamburan keluar rumah, berteriak ketakutan melihat rudal jatuh dari langit. Sirene meraung di seluruh penjuru kota, menandakan keadaan darurat baru saja dimulai. Asap hitam membumbung tinggi dari salah satu kawasan padat penduduk. Mobil-mobil terbakar di jalan raya, kaca gedung hancur berkeping-keping, dan jeritan manusia memenuhi udara. Dalam hitungan detik, Doha yang damai berubah menjadi kota penuh kepanikan. Tidak ada yang menyangka serangan akan datang dari arah Israel, yang selama ini lebih sering menargetkan wilayah Palestina. Di pusat komando militer Qatar, para pejabat sibuk berkoordinasi. Peta digital di layar besar menampilkan jalur serangan rudal yang masuk dari arah barat laut. Komandan militer segera memerintahkan sistem pertahanan udara untuk menangkis serangan lanjutan. Namun sebagian rudal telah terlanjur menghantam infrastruktur vital. Salah satu rudal mengenai stasiun energi yang menyuplai listrik ke sebagian besar wilayah kota. Ledakan dahsyat membuat kegelapan merayap cepat di beberapa distrik. Warga semakin panik, tidak tahu apakah serangan ini baru awal atau akan berlanjut tanpa henti. Doha seperti medan perang dalam sekejap mata. Media internasional segera memberitakan kejadian tersebut. Dunia terperangah ketika stasiun televisi menayangkan gambar-gambar kehancuran di Qatar. Narasi yang muncul menegaskan bahwa Israel telah melakukan serangan mendadak, tanpa peringatan dan tanpa alasan yang jelas. Kejadian itu membuat publik internasional menuntut jawaban. Di tengah kepanikan, seorang anak kecil terlihat menangis di pelukan ibunya di pinggir jalan. Mata mereka menatap kosong ke arah puing-puing rumah yang runtuh. Adegan itu menjadi simbol betapa rapuhnya keamanan manusia di hadapan mesin-mesin perang. Qatar merasakan luka yang dalam pada malam itu. Namun, bagi para pemimpin kawasan, serangan ini bukan sekadar serangan militer. Mereka melihatnya sebagai pesan politik yang penuh provokasi. Sebuah percikan api yang bisa menyalakan perang besar di Timur Tengah. Malam di Doha pun menjadi awal dari kisah panjang penuh darah, air mata, dan dendam yang tak terhindarkan. Di Teheran, suasana tegang memenuhi ruang konferensi pers. Kamera-kamera media internasional terarah pada juru bicara pemerintah Iran yang berdiri tegak di podium. Dengan suara lantang, ia menyebut serangan Israel ke Qatar sebagai tindakan teror pengecut yang memalukan. Kata-kata itu langsung bergema ke seluruh dunia, menandakan Iran tidak akan tinggal diam. Pidato keras itu mendapat tepuk tangan dari para pejabat tinggi Iran yang hadir di ruangan. Mereka menunduk khidmat, sebagian mengangkat tangan ke langit seraya memohon perlindungan Allah. Iran menegaskan bahwa serangan ini bukan hanya serangan kepada Qatar, tetapi juga penghinaan terhadap dunia Islam secara keseluruhan. Beberapa jam kemudian, pemimpin tertinggi Iran mengadakan pertemuan darurat dengan Dewan Keamanan Nasional. Mereka membahas kemungkinan mengirim bantuan militer maupun logistik ke Qatar. Peta strategis Timur Tengah terbentang di meja. Jari-jari para jenderal menunjuk jalur darat dan laut yang bisa dipakai untuk memperkuat pertahanan. Di luar gedung, ribuan warga Iran turun ke jalan menggelar demonstrasi besar-besaran. Bendera Israel dibakar. Poster-poster bertuliskan kecaman berkibar di udara malam. Terlihat jelas amarah rakyat Iran menyatu dengan suara pemerintahnya, menegaskan bahwa serangan ke Qatar telah membuka luka lama di hati mereka. Kecaman Iran tidak berhenti di dalam negeri. Mereka segera menghubungi negara-negara sekutu, termasuk Turki, Suriah, dan Hizbullah di Lebanon. Telepon diplomasi berdering sepanjang malam, menyusun langkah bersama untuk menghadapi ancaman yang makin nyata. Dunia mulai menyadari, serangan ini berpotensi memperluas perang yang lebih besar.
Media internasional memantau setiap pernyataan Iran. Beberapa analis menilai ucapan, tindakan teror pengecut, bukan hanya kecaman moral, melainkan sinyal kuat akan adanya respon keras. Israel pun mulai meningkatkan siaga militernya, seolah mengetahui bahwa badai balasan bisa datang kapan saja. Di balik semua itu, rakyat Qatar yang menjadi korban mulai merasa ada secercah harapan. Mereka percaya bahwa kecaman lantang Iran akan membawa perhatian dunia, sekaligus membuka jalan bagi persatuan negara-negara Arab dan Islam lawan agresi yang tidak adil. Namun, ketegangan yang semakin meninggi juga menandakan bahwa gelombang konflik baru akan segera pecah. Gedung parlemen Qatar dipenuhi wajah-wajah tegang. Lampu sorot kamera media menyorot setiap sudut ruangan, menangkap suasana genting sidang darurat yang baru saja dimulai. Emir Qatar duduk di kursi utama. Wajahnya tampak letih namun penuh kewibawaan. Ia menatap para pejabat tinggi, menunggu laporan tentang korban dan kerugian akibat serangan Israel. Menteri Pertahanan berdiri. Suaranya bergetar ketika menyebut angka korban. Ratusan warga terluka, puluhan bangunan hancur, dan beberapa fasilitas vital lumpuh. Tangisan terdengar di dalam ruangan ketika salah satu anggota parlemen menyebutkan bahwa sekolah dan rumah sakit juga terkena dampak ledakan. Suasana berubah hening, seolah semua menahan amarah. Emir Qatar kemudian berbicara dengan suara berat. Ia menegaskan bahwa Qatar tidak akan pernah tunduk pada teror, dan akan mempertahankan kedaulatannya dengan segala cara. Pernyataan itu disambut ketukan meja dari para pejabat, sebagai tanda dukungan penuh. Sekilas terlihat api semangat berkobar di mata mereka meskipun ketakutan masih menyelimuti hati. Di luar gedung, rakyat berkumpul di jalan-jalan utama. Mereka memegang bendera Qatar sambil meneriakkan yel-yel perlawanan. Beberapa relawan membagikan makanan dan selimut kepada warga yang kehilangan rumah. Malam itu, meski langit masih dipenuhi asap, semangat kebersamaan membuat Doha berdiri tegak. Layar besar di ruangan sidang menampilkan siaran langsung dari stasiun televisi internasional. Berita mengenai kecaman Iran dan seruan solidaritas dari negara lain mulai masuk. Qatar sadar bahwa dunia sedang memperhatikan mereka, dan inilah kesempatan untuk menggugah simpati global. Namun di balik semua pernyataan resmi, rasa cemas tetap terasa. Para pejabat militer melaporkan bahwa radar mendeteksi kemungkinan gelombang serangan kedua. Informasi itu membuat ruangan kembali bergemuruh. Emir Qatar mengangkat tangannya, meminta semua untuk tetap tenang. Ia tahu ketegangan baru saja dimulai. Sidang darurat itu ditutup dengan doa bersama. Suara lantunan ayat suci menggema, menembus hati semua yang hadir. Mereka memohon perlindungan kepada Allah, berharap kekuatannya menjaga Qatar dari ancaman yang belum berhenti. Doha malam itu masih waspada, menunggu apakah langit akan kembali dipenuhi api atau fajar akan membawa harapan. Di perairan Teluk Persia, malam terasa sunyi namun penuh ketegangan. Radar militer Qatar mendeteksi pergerakan kapal-kapal asing yang mendekat. Siluet armada perang tampak samar di balik kabut laut, membuat para petugas jaga di pangkalan angkatan laut terdiam menahan napas. Tidak ada yang tahu apakah kapal itu sekadar patroli atau bagian dari ancaman baru. Komandan Angkatan Laut Qatar segera menghubungi pusat komando. Suaranya cepat dan tegas, meminta izin untuk meningkatkan siaga penuh. Alarm peringatan berbunyi di seluruh pangkalan, membuat para prajurit berlari ke pos masing-masing. Laut yang biasanya damai kini berubah menjadi panggung menegangkan yang siap menelan korban kapan saja. Beberapa menit kemudian, identitas kapal mulai terungkap. Sebagian adalah kapal Israel yang bergerak dalam formasi tempur. Pemandangan itu membuat jantung para prajurit berdetak kencang. Mereka sadar bahwa ancaman bukan hanya dari langit, tetapi juga dari laut yang luas. Serangan bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Di menara pengawas, sorotan lampu diarahkan ke laut. Ombak berkilau memantulkan cahaya, menambah suasana mencekam. Para teknisi sibuk mengoperasikan sistem pertahanan rudal pantai, memastikan setiap senjata siap ditembakkan bila situasi berubah. Waktu seakan berjalan lambat, menunggu keputusan dari pusat komando. Sementara itu, di ruang rapat darurat Doha, para pejabat militer menatap layar monitor yang menampilkan pergerakan armada Israel.
Emir Qatar duduk dengan wajah kaku, mendengarkan laporan detik demi detik. Ia tahu satu langkah salah bisa memicu perang besar. Namun, ia juga sadar bahwa diam berarti membiarkan Qatar diinjak-injak. Di tengah kecemasan, kabar datang bahwa beberapa kapal Iran juga mulai bergerak menuju Teluk Persia. Informasi itu membuat suasana semakin menegangkan. Pertanyaan besar muncul di benak semua orang. Apakah armada Iran datang sebagai penyelamat atau sebagai pemicu konfrontasi langsung dengan Israel? Laut malam itu menjadi saksi pertemuan kekuatan besar. Bayangan kapal perang berbaris di garis cakrawala, seperti dua pasukan yang menatap satu sama lain dalam diam. Doha menahan napas, menunggu apakah tabrakan kekuatan ini akan segera pecah menjadi badai perang yang tak terhentikan. Di markas PBB di New York, suasana sidang darurat begitu panas. Delegasi dari berbagai negara saling melempar tuduhan, membuat ruangan bergemuruh dengan suara yang meninggi. Perwakilan Qatar dengan nada penuh emosi menampilkan bukti foto dan rekaman serangan Israel di layar besar, memperlihatkan kehancuran yang menimpa warga sipil. Delegasi Israel berdiri membela diri, menyebut serangan itu sebagai langkah pertahanan. Namun kata-kata itu ditanggapi dengan ejekan dari beberapa perwakilan negara lain. Perwakilan Iran langsung menuding Israel sebagai pemicu kekacauan, mengulangi sebutan tindakan teror pengecut yang sebelumnya sudah menggelegar dari Teheran. Di luar gedung PBB, ribuan demonstran berkumpul dengan spanduk dan bendera. Mereka meneriakkan slogan-slogan solidaritas untuk Qatar dan Palestina. Jalan-jalan New York berubah menjadi lautan manusia, menekan komunitas internasional untuk segera bertindak. Kamera media dari seluruh dunia menyorot setiap momen, menyalurkan gambaran situasi yang kian memanas. Sementara itu, di Doha, diplomat-diplomat Qatar bekerja tanpa henti. Mereka menghubungi negara-negara sahabat, memohon dukungan dalam bentuk resolusi dan sanksi terhadap Israel. Telepon berdering tanpa henti. Pesan-pesan diplomasi terbang cepat dari satu ibu kota ke ibu kota lain. Tekanan politik menjadi senjata pertama sebelum perang terbuka. Beberapa negara besar mulai menunjukkan sikap hati-hati. Mereka khawatir bahwa konflik ini akan merembet ke jalur energi dunia, mengingat Qatar adalah salah satu pemasok gas utama. Ancaman krisis global menambah urgensi diplomasi. Namun, kata-kata belum tentu cukup untuk menghentikan mesin perang yang sudah bergerak. Di tengah riuh diplomasi, kabar mengejutkan datang dari Teluk Persia. Kapal-kapal perang Israel semakin mendekat ke wilayah perairan Qatar, sementara armada Iran juga semakin dekat dengan garis konfrontasi. Informasi ini membuat banyak diplomat terdiam, menyadari bahwa percakapan di ruang sidang bisa segera tidak berarti jika peluru pertama dilepaskan di laut. Malam itu, dunia berada di ujung tanduk. Diplomasi membara di satu sisi, sementara dentuman perang mengintai di sisi lain. Semua mata tertuju pada Teluk Persia, menunggu apakah kata-kata akan mampu meredam ambisi, atau justru menjadi saksi lahirnya pertempuran besar yang tak terhindarkan. Lautan Teluk Persia malam itu gelap dan bergejolak. Lampu kapal perang Israel berkilat di kejauhan, membentuk garis cahaya yang menakutkan. Dari sisi lain, armada Iran perlahan mendekat, dengan bendera berkibar gagah diterpa angin malam. Kedua kekuatan itu berhadapan tanpa kata, hanya bunyi mesin dan desiran ombak yang menjadi saksi. Di pusat komando Qatar, layar besar menampilkan titik-titik merah yang semakin mendekat. Para prajurit memandangnya dengan wajah tegang. Jari mereka siap di tombol peluncuran. Semua menunggu perintah, karena satu keputusan bisa mengubah sejarah kawasan. Detik demi detik berjalan lambat, seperti menahan napas di dalam dada. Tiba-tiba, cahaya terang memecah langit malam. Sebuah rudal meluncur dari arah yang tidak jelas, menghantam laut di antara kedua armada. Ledakan besar menimbulkan gelombang raksasa yang mengguncang kapal-kapal di sekitarnya. Jeritan peringatan terdengar di radio. Suasana berubah menjadi kekacauan penuh kepanikan. Kapal-kapal Israel segera mengubah formasi. Radar mereka menyapu ke segala arah. Armada Iran pun menyiapkan senjata. Meriam dan rudal diposisikan siap tembak. Para komandan berteriak memberi instruksi, sementara prajurit berlari digeladak dengan wajah pucat namun penuh tekad.
Laut yang tenang kini berubah menjadi arena perang yang menunggu ledakan berikutnya. Di Doha, Emir Qatar berdiri di depan jendela besar, menatap langit malam yang dipenuhi kilatan cahaya dari arah laut. Ia menggenggam tangannya erat, menyadari bahwa negaranya berada di tengah pusaran sejarah yang bisa menentukan arah Timur Tengah. Doa lirih terucap, memohon perlindungan Allah atas bangsanya. Di Teheran, rakyat memenuhi jalan, menunggu kabar dari Teluk Persia. Mereka bersorak ketika mendengar bahwa kapal-kapal Iran telah mendekati garis konfrontasi. Namun sorak itu bercampur cemas, karena semua tahu, bila peluru pertama benar-benar dilepaskan, perang besar akan meletus tanpa bisa dihentikan lagi. Dentuman malam itu menjadi penanda babak baru. Dunia menahan napas, menyaksikan api kecil yang bisa menyulut ledakan besar. Di Teluk Persia, di langit Doha, dan di jalanan Teheran, semua orang tahu bahwa kisah ini belum berakhir. Hanya waktu yang akan menjawab, apakah diplomasi akan menang, atau sejarah akan mencatat awal perang yang tak terlupakan. Cerita ini adalah fiktif, disusun seolah nyata agar kita bisa mengambil pelajaran berharga tentang pentingnya persatuan, keadilan, dan doa dalam menghadapi ujian hidup. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika kalian merasa cerita ini menarik, jangan lupa tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita dramatis berikutnya.